Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan dan bapak ibu semua. Saya sekarang akan mereview sistem informasi akademik K13 pada halaman wali kelas. Nah, setelah kemarin pada video sebelumnya saya mereview pada halaman admin dan halaman guru. Nah, sekarang waktunya untuk mereview wali kelas. Jadi kemarin itu kan ada tahapannya ya. Pertama ada urutan tahapan ya. Jadi pertama admin memasukkan data master seperti data siswa, tahun pelajaran, kelas, dan sebagainya. Kemudian pihak guru memasukkan nilai-nilai KI dari 1 KI hingga ke KI 4. Nah, setelah guru memasukkan nilai-nilai mapel, maka tibalah saatnya sekarang pihak wali kelas bertindak. Sekarang tugas wali kelas adalah hanya mengecek nilai yang sudah dimasukkan oleh para bapak ibu guru. Kemudian wali kelas bisa mencetak rapor. Langsung saja saya contohkan di sini pada menu kiri kita masuk ke nilai siswa. Nah, di sini ada alur memeriksa nilai kelas, yaitu pertama pilih tahun pelajaran, kedua pilih kelas, ketiga pilih mata pelajaran, kemudian periksa atau beri peringkat nilai. Kita klik mulai. Nah, di sini ada beberapa tahun pelajaran yang muncul. Ini sudah diisikan oleh admin pada menu wali kelas ya, pada admin. Lalu bapak ibu wali kelas tinggal memilih salah satu tahun pelajaran yang sedang ada. Misalnya saya pilih yang ini 2018 dan 2019. Kemudian pilih 7B. Kenapa kok ada 7B? Karena ini hasil dari masukan dari admin. Kemudian ganjil atau genap, saya pilih genap. Nah, di sini terbagi menjadi 2, DKN, UTS dan UAS. Kemudian ada juga rapor UTS dan rapor UAS. Kalau kurikulum K13 biasanya tidak ada rapor UTS. Namun di sini saya sediakan ya untuk jaga-jaga barangkali kebijakan sekolah atau madrasah tertentu itu masih menggunakan rapor UTS. Saya tunjukkan di sini DKA nilai pengetahuan dan keterampilan UTS. Di sini agak lama, kenapa? Karena memang datanya sudah banyak Bapak Ibu. Jadi ini adalah data yang real ya. Data yang sudah dimasukkan pada madrasah. Nah, ini tadi ada keterangan ya bahwa kita sudah memilih tahun pelajaran 2018-2019, kelasnya 7B, dan semester yang kita pilih adalah genap. Nah, ini adalah tampilan DKN nilai pengetahuan dan keterampilan UTS. Info kelasnya, semesternya apa, tahun pelajarannya sudah ada di sini. Kemudian di sini ada nama-nama mahasiswa. Ini semuanya muncul setelah Bapak Ibu guru mengisi nilai pada halaman guru. Nah, di sini juga saya beri keterangan bahwa secara teknis setiap nama siswa akan muncul jika salah satu atau lebih Bapak Ibu guru telah memasukkan nilai KI 3 pengetahuan untuk mata pelajaran terkait. Gitu. Nah, di sini ada 2 KI, yaitu KI pengetahuan dan KI keterampilan. Di sini KKM-nya sudah ada, di sini sudah ada di Excel yang pada video kemarin itu saya tunjukkan. Nah, di sini juga ada nilai 1 sampai 6. 6 ini adalah KD Bapak Ibu, dan ini sudah seperti yang di Excel kemarin itu yang saya tunjukkan. Di sini hitam ya. Kenapa? Karena di keterampilan tidak ada nilai UTS atau UAS. Jadi yang ada nilai UTS-nya hanyalah pengetahuan. Ya, intinya sesuai dengan yang dimasukkan di Excel. Itu akan muncul di sini, di DKN ini. Nah, ini ada beberapa mapel ya, mapel mulai dari Al-Quran hadis hingga seni budaya. Ini semua merupakan mapel yang sudah paten pada kurikulum K13. Saya tutup, kemudian saya tunjukkan yang DKN nilai spiritual dan sosial UTS. Hampir sama Bapak Ibu. Jadi ini ada spiritual dan sosial. Kemudian
semua mapel sudah ada di sini di atas, dan ini ada daftar siswa ke bawah, dan ini ada nilai angka dan nilai huruf. Ini juga merupakan yang Bapak Ibu masukkan di file Excel. Di sini setiap wali kelas berhak untuk mengisi deskripsi, Saya contohkan, kita klik tulis. Nah, pada madrasah yang ini memang terdapat kebijakan bahwa wali kelas berhak untuk mengubah predikat atau deskripsi dari suatu nilai mapel. Jadi yang asalnya itu kalau di Excel itu kurang, maka si wali kelas bisa mengubah dan berhak mengubah untuk menjadi minimal cukup begitu. Dan deskripsinya ini diisikan oleh wali kelas. Nah, deskripsi tersebut nanti munculnya di sini kawan. Nah, deskripsi tersebut munculnya di sini dan akan muncul di rapor nanti. Nah, ini ada dua predikat aslinya baik, kemudian predikat yang diisi wali kelas sama baiknya. Nah, di sini ada yang sangat baik, kemudian diisi oleh wali kelas menjadi baik saja karena ada kasus-kasus lainnya. Ya, tergantung kebijakan dari suatu madrasah atau sekolah. Saya tutup. Kemudian ini rapor UTS. Rapor UTS di sini tidak begitu digunakan, Bapak Ibu. Itu sebelumnya bisa mengisi catatan kemudian melihat rapor. Nah, ini kalau rapor UTS seperti ini. Nah, yang deskripsi di spiritual dan deskripsi di sosial ini diisi berasal dari Excel. Ini merupakan deskripsi akhir dari setiap KI dan sudah ada di Excel, tinggal diimpor kemudian muncul otomatis di sini. Kemudian ini nilai-nilainya yang sudah dimasukkan oleh para Bapak Ibu guru. Ada KKM, kemudian beberapa KD sampai PTS, kemudian nilainya, nilai akhir, kemudian predikat akhir. Terpisah antara pengetahuan dengan keterampilan. Kemudian ada ketidakhadiran, ini diisi oleh guru BK. Saya tutup. Kemudian sekarang yang DKN nilai UAS hampir sama dengan DKN yang di UTS. Nah, seperti ini, hampir sama dengan yang di UTS. Ada jumlah, ada total, ada rata-rata. Nah, hampir sama. Kemudian DKN nilai spiritual dan sosial UAS juga hampir sama. Ada nama, ada mapel, kemudian spiritual, sosial, ada angka, ada huruf, ada predikat asli dan predikat yang diisi oleh wali kelas, kemudian deskripsi yang diisi juga oleh wali kelas. Ini bisa saja copy paste. Kemudian sekarang kita lihat rapor UAS. Nah, ini ada beberapa informasi jumlah siswa yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi misalnya kalau di Excel itu jumlah baris nilai, jumlah siswa pada nilai setiap KI pada file Excel itu jumlahnya 28, maka nanti pun munculnya 28. Kemudian di sini ada daftar nomor induk, nama siswa lengkap. Lalu di kanannya ada kolom untuk menentukan apakah lulus atau tidak. Ini nanti secara default atau secara asal berupa tombol berwarna silver, yang artinya tidak diisi atau kosong. Jika diklik ya, kemudian klik ubah, maka nanti berubah menjadi hijau, yang artinya si siswa lulus. Tapi jika kalau diklik tidak, nanti tombol ini akan berubah warna menjadi merah, dan nanti pada rapor akan ada keterangan bahwa siswa tidak lulus.
Kemudian di kanannya ada catatan, ini dimunculkan pada rapor. Sekarang kita lihat rapornya. Nah, ini dia rapor online K13. Ini ada tombol print, bisa untuk ngeprint. Kertas yang saya sarankan adalah F4 atau kertas A4. Tergantung dari setiap madrasah dan sekolah, pasti berbeda-beda. Di sini ada logo madrasah atau sekolah. Di sini ada kop, mulai dari nama yayasan, nama sekolah, alamat, akta notaris, SK Kemenkumham, kemudian NSM dan seterusnya, termasuk informasi akreditasi, lalu alamat, telepon, email, website. Ini semuanya bisa di custom, bisa diubah sesuai karep Bapak Ibu. Kemudian di sini ada area rapor, area laporan hasil penilaian akhir tahun atau HPAT. Di sini menggunakan format rapor K13 yang paling baru Bapak Ibu. Jadi ini pihak kepala sekolah pada yayasan selalu aktif dalam mempelajari kurikulum K13. Jika ada semacam perubahan atau revisi, saya biasanya selalu diberitahu dan dimintai untuk mengubah apapun itu. Dan biasanya saya kerjakan, langsung saya update. Oke, di sini ada nama sekolah, alamat sekolah, nama siswa, NISN atau NIS, kemudian info kelas, semesternya apa, tahun pelajarannya apa. Kemudian di sini ada nilai sikap, spiritual dan sosial. Ini muncul berdasarkan yang Bapak Ibu impor dari file Excel, nilai KI spiritual dan KI sosial. Kemudian di bawahnya ada nilai pengetahuan dan keterampilan dipisah sesuai dengan peraturan baru dari kurikulum K13. Di sini ada KKM ya. Di sini juga muncul sesuai dengan yang diisi pada file Excel yang diimpor. Di sini ada kelompok A dan kelompok B. Kemudian daftar mapel pada kelompok A dan kelompok B dipisah. Ada nilai angka akhir, predikat akhir dan deskripsi. Nilai angka, nilai predikat dan deskripsi akhir ini semuanya muncul berdasarkan yang Bapak Ibu isi di file Excel yang diimpor. Termasuk yang nilai keterampilan ini juga sama. Ini semuanya berasal dari file Excel yang Bapak Ibu impor. Kemudian di sini ada nilai ekstrakurikuler. Ini diisikan oleh Bapak Ibu BK. Kemudian ada perilaku kepribadian, ini juga sama, diisi oleh Bapak Ibu guru BK. Termasuk ketidakhadiran juga sama, diisikan oleh Bapak Ibu BK. Lalu keputusan naik atau tidaknya kelas ini berasal dari yang kita input dari sini. Nah, ini naik atau lulus, kita bisa ubah di sini. Kemudian di bawahnya ada area tanda tangan wali siswa atau orang tua, kemudian area tanda tangan wali kelas dan kepala madrasah. Di sebelahnya ini QR code, opsional, bisa ada bisa tidak, tapi saran saya harus ada supaya ada pembeda bahwa ini adalah rapor online sehingga Bapak Ibu bisa menjadi lebih pede. Ini loh rapor dari sekolah saya, canggih karena sudah online, sudah tersistem, sudah kekinian. Kemudian di sini ada prestasi, ini juga sama diinputkan oleh guru BK. Lalu di sini ada catatan wali kelas, ini berasal dari ini, berasal dari catatan yang ditulis oleh wali kelas pada halaman wali kelas. Kemudian di sini ada area tanggapan orang tua atau wali, ini dikosongkan. Sini bisa di print langsung menggunakan printer atau disimpan menggunakan PDF yang kemudian nanti bisa disimpan ke dalam harddisk. Jaga-jaga kalau nanti ingin membuat arsip rapor secara digital tanpa di print. Saran saya Bapak Ibu harus menggunakan web browser Google Chrome. Kenapa? Karena di sini ada banyak settingan. Pertama, bisa diatur ukuran kertas. Lalu Bapak Ibu bisa mengatur lebar margin, bisa default, bisa tanpa margin, bisa minimum atau juga bisa di custom. Nah, customnya di sini bisa diketik. Nah, begitulah.
Kemudian kalau saran saya biarkan apa adanya ya, ditampilkan saja header dan footer supaya tahu oh ini rapor online ya, canggih ya ternyata sekolahnya anak saya ini. Nah begitulah Bapak Ibu. Ini coba saya simpan. Di sini bisa diisi nomor induknya apa, kemudian nama siswanya siapa. Saya simpan. Sudah. Lalu saya buka yang ini. Nah, inilah Bapak Ibu, rapor online kurikulum K13. Seperti ini. Nah, ini adalah file PDF. Bisa di print atau bisa disimpan sebagai arsip, daripada Bapak Ibu nanti menyimpan arsip berupa print-printan kertas ya, akan sangat memakan tempat dan nanti lama-kelamaan kan bisa termakan oleh rayap atau termakan oleh udara sehingga nanti bisa jelek dokumennya. Mending dijadikan file PDF saja, kemudian bisa disimpan di mana saja. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.